Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi pengantar bisnis mengenai topik ke-8 yaitu manajemen produksi. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ikomang Bayu Artajaya dengan NIM 2017051034. Yang kedua, Gusti Ayu Made Widya Santika dengan NIM 2017051047. Yang ketiga, Loh Parsini Dewi dengan NIM 2017051055. Yang keempat, Ibu Tuswidi Astawa dengan NIM 2017051056. Dan yang terakhir saya sendiri, Kadek Sintia Ananda Safitri dengan NIM 2017051062. Next. Baik, materi yang pertama mengenai definisi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengelola secara optimal penggunaan sumber daya atau faktor produksi dalam proses transformasi menjadi produk barang dan jasa. Jadi, untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga ketepatan waktu, dan pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam pabrik. Next. Selanjutnya mengenai memilih lokasi pabrik. Untuk memilih lokasi pabrik, pemerintah telah menetapkan tempat konsentrasi industri biasanya di luar kota, sehingga industri dapat menyerap tenaga kerja di daerah sekitarnya dan daerah pemasaran lebih dekat, serta menghindari polusi. Next. Dalam menentukan lokasi pabrik, lokasi yang baik ialah yang mempertimbangkan faktor-faktor atau masalah seperti berikut. Yang pertama, dekat dengan sumber material. Yang kedua, dekat dengan pasar. Yang ketiga, mudah mendapat tenaga kerja. Yang keempat, mudah fasilitas transportasi. Yang kelima, mudah memperoleh bahan bakar. Yang keenam, mudah memperoleh air. Dan yang terakhir, sikap pemerintah setempat serta masyarakatnya. Pertimbangan mana yang penting bagi suatu industri tidaklah sama, karena bagi satu industri, mungkin yang paling penting ialah sumber bahan baku, dan bagi industri yang lain adalah fasilitas transportasi. Lokasi yang baik ialah yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara seimbang. Next. Selanjutnya adalah 3 bentuk bahan baku yang dipakai. Mengenai sumber bahan baku, ada 3 bentuk bahan baku yang dipakai, yaitu yang pertama yang cepat rusak, seperti sayur dan buah-buahan. Yang kedua, material yang tidak diproses, seperti batu bara dan tanah liat. Lalu yang ketiga adalah barang setengah jadi, seperti plat besi, kulit, dan bahan kimia. Next. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Layout atau tata letak merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga didapat efisiensi operasi. Yang dimaksud dengan perencanaan layout adalah perencanaan dari kombinasi yang optimal antara fasilitas produksi serta semua peralatan dan fasilitas dalam terlaksananya proses produksi. Keuntungan yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan menjadi efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar, biaya pengangkutan material dan barang jadi lebih rendah, kebutuhan persediaan yang rendah, dan memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Adapun padanya jenis lain didasarkan pada beberapa situasi, yakni posisi tetap, yaitu di mana tata letak ini ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, dan hal lain-lainnya tidak mungkin untuk memindahkan produknya. Jadi, produk tetap di tempat, namun peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk.
teknik untuk mengatasi tata letak posisi tetap ini tidak dikembangkan dengan baik, serta kerumitannya akan bertambah karena 3 faktor. Yang pertama, tempat terbatas pada semua lokasi produksi. Yang kedua, setiap tahapan memiliki proses produksi dan kebutuhan bahan yang berbeda, sehingga banyak hal harus diperhitungkan sejauh perkembangan proyek. Dan yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. Lalu, situasi berikutnya yaitu adalah orientasi proses. Tata letak orientasi proses didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Biasanya, tata letak jenis ini dapat secara bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda. Contohnya yaitu rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu proses layout. Tata letak ini yaitu di mana mesin-mesin atau peralatan sejenis atau yang memiliki fungsi sama dalam suatu kelompok atau satu ruangan. Contohnya pada industri tekstil. Semua mesin pemotong diletakkan dalam satu area. Jenis tata letak ini biasanya digunakan untuk usaha job order atau sesuai pesanan. Kelebihan dari tata letak proses layout ini yaitu adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Dan kelemahannya yaitu peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum, di mana waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lebih lama untuk pindah sistem karena sulit dijadwal, perubahan setelan mesin maupun keunikan penanganan bahan. Yang berikutnya yaitu tata letak kantor. Tata letak jenis ini berkaitan dengan letak posisi pekerja, peralatan kerja, dan tempat penyaluran informasi. Contohnya yaitu sebuah kantor yang memiliki ruangan khusus untuk direktur teknologi, ruang para insinyur, sekretaris, pintu masuk kantor, peralatan fotokopi, gudang, dan lain-lain. Tata letak seperti ini memiliki 2 kecenderungan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu teknologi seperti seluler, fax, internet, laptop PDA menyebabkan tata letak perkantoran semakin fleksibel karena penyaluran informasi dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang kedua yaitu virtual company menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. 2 kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan untuk berada di kantor menjadi lebih sedikit. Yang berikutnya yaitu tata letak pedagang eceran atau pelayanan. Tata letak yang berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang yang dapat dipajang, sehingga memungkinkan besar. Ini merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon perilaku konsumen. Pada tata letak ini terdapat 5 ide dalam pengaturan toko, yaitu yang pertama, tempat barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Lalu, menggunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar, misal kosmetika maupun aksesoris. Yang ketiga itu distribusi produk kuat, yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung belanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Berikutnya, menggunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian bagi konsumen. Tata letak berikutnya yaitu tata letak gudang atau warehouse layout. Tata letak ini lebih ditujukan untuk mengefisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Ada 3 konsep yang dikenal dalam tata letak gudang, yaitu cross docking, di mana ini merupakan cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan memproses secara langsung saat diterima. Yang kedua yaitu random stocking,
digunakan di gudang untuk menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Dan yang terakhir yaitu customing, merupakan penggunaan gudang untuk meningkatkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan, dan pengepakan. Berikutnya yaitu tata letak produk. Nah, tata letak jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau secara kontinu. Biasanya tata letak ini cocok apabila proses produksi telah distandarisasi, serta produksi dalam jumlah yang besar. Adapun asumsi yang digunakan, yakni volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi, permintaan produk yang stabil, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya, dan yang terakhir, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Untuk memperoleh tata letak yang baik, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, yakni kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Dengan mengetahui pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan, tentu dapat menentukan tata letak dan penyediaan tempat untuk setiap unitnya tersebut. Yang berikutnya, peralatan untuk menangani material atau bahan. Alat yang digunakan juga sangat bergantung pada jenis material atau bahan yang digunakan, misalnya derek dan kereta otomatis untuk memindahkan bahan. Yaitu lingkungan dan estetika, keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja juga mendasari keputusan tentang layout seperti jendela dan sirkulasi udara. Berikutnya itu arus informasi. Nah, pertimbangan tentang cara terbaik untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi juga perlu dibuat. Dan yang terakhir yaitu biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Contohnya untuk layout peralatan pabrik, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah produk yang dihasilkan, kebutuhan terhadap ruangan, urutan produksi, jenis dan berat peralatan atau mesin, aliran bahan baku, udara, dan cahaya di ruangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai riset industri. Next. Sebelumnya, usaha riset industri kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan usaha penjualan dan pemodalan. Kemudian, akhir-akhir ini, usaha riset industri baru sangat menarik bagi para industriawan. Pada pertukaran abad ke-20, riset industri dimulai dalam bentuk kecil, dalam beberapa laboratorium. Awalnya, riset ini digunakan untuk memecahkan masalah khusus, kemudian diarahkan untuk mengembangkan proses produksi. Dan kemudian tumbuh dengan pesatnya dan terus makin meningkat jumlah uang yang dibelanjakan untuk kepentingan riset industri. Di negara maju, rata-rata semua industri membelanjakan hampir 3% dari jumlah penghasilan mereka untuk keperluan riset dan pengembangan. Industri pesawat terbang membelanjakan 9% dari penjualannya untuk riset, dan perusahaan elektrik 6%. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi macam-macam proses produksi. Industri modern telah mengembangkan beberapa tipe proses produksi yang berbeda, yaitu ekstraktif, analitis, sintetis, dan fabricating. Untuk yang pertama yaitu proses ekstraktif. Proses ekstraktif menunjukkan metode pengambilan material seperti pertambangan garam, batu bara, tembaga, seng, dan sebagainya. Beberapa bahan tambang seperti magnesium, klorin, dan sodium diambil dari laut, nitrogen dan oksigen diambil dari udara. Yang kedua yakni proses analitis. Proses analitis mencangkup pemecahan material menjadi beberapa produk. Misalnya, pertambangan minyak setelah menggali minyak bumi dialirkan, kemudian dipisahkan menjadi gas, oli, bensin, aspal, parafin, dan berbagai jenis produk lainnya. Yang ketiga yakni proses sintetis.
Sintetis berarti penghimpun bersama. Proses sintetis berarti menghimpun berbagai material menjadi satu hasil produksi. Ini adalah lawan dari proses analitis. Misalnya produk rayon, karet, dan plastik dihasilkan secara sintetis. Proses ini memerlukan berbagai bahan mentah. Next, proses fabricating. Dalam proses fabricating, bahan baku dirubah menjadi bentuk yang berbeda. Pabrik mobil atau pabrik pesawat terbang menggunakan lempeng metal dan dibentuk menjadi badan pesawat atau badan mobil. Melalui fabricating, ini dilakukan proses perubahan bentuk sehingga menghasilkan barang baru. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengawasan produksi. Nah, tujuan dari adanya pengawasan produksi ini dalam proses produksi ialah untuk menjaga kelancaran pekerjaan dari mulai masih menjadi bahan baku sampai ke menjadi barang jadi, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin dan biaya serendah mungkin. Nah, dalam pengawasan produksi ini ada 4 macam langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah routing, yang ketiga adalah scheduling, dan yang terakhir adalah dispatching. Kita akan bahas satu persatu. Next. Nah, yang pertama yaitu planning. Seperti yang kita tahu, planning itu merupakan dapat diartikan sebagai perencanaan. Nah, dalam proses produksi ini di awalnya itu penting sekali untuk dilakukan planning, di mana proses produksi akan berjalan lancar jika direncanakan lebih dulu. Langkah-langkah selanjutnya seperti routing, scheduling, dan dispatching akan berfungsi jika planning sudah dibuat pada saat permulaan. Pekerjaan planning tidak hanya meletakkan prosedur dan tujuan proses, tetapi pekerjaan planning ini lebih terperinci. Misalnya nih, dalam proses produksi itu perlu direncanakan tipe dan jumlah material yang diperlukan, seperti jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga untuk barang-barang setengah jadi yang dihasilkan oleh pabrik lain tuh harus direncanakan kapan siap dan kapan akan diperlukan. Nah, yang kedua yaitu routing. Jadi routing ini merupakan pengawasan atas tingkat pekerjaan tertentu, di mana jika pekerjaan produksi itu menggunakan beberapa mesin dan mesin-mesin itu digunakan untuk berbagai proses yang berbeda, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya routing ditetapkan. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam hal routing ini harus menguasai dalam menetapkan tenaga kerja yang melaksanakan mesin atau alat yang digunakan dan perlengkapan yang harus digunakan. Nah, dia juga dalam hal ini dia harus menetapkan rute untuk masing-masing pekerjaan serta hubungannya dengan proses pekerjaan lainnya. Kemudian ia juga harus mencetak kartu-kartu instruksi yang menunjukkan pekerjaan yang harus dilakukan, yang disebut dengan issuing. Routing atau jalan yang diartikan sebagai jalan ini atau rute harus ditempuh dalam perusahaan oleh bahan atau barang yang diproduksi itu haruslah efisien dan rasional. Nah, dalam hal ini tidak harus selalu merupakan jalan lurus asal saja terus, boleh asalkan dia itu efisien dan rasional. Nah, dalam slide itu sudah saya tampilkan contohnya, yaitu merupakan contoh rute dari pabrik gula, dimana yang pertama itu paling atas ada bahan baku, kemudian dia menuju ke angka 1, di mana setiap angka itu menunjukkan mesin-mesin tempat memproses dari gula tersebut. Itu yang bahan baku itu akan menuju ke angka 1, yaitu mesin nomor 1, kemudian mesin nomor 2, selanjutnya mesin nomor 3. Nah, setelah di mesin nomor 3 ini dia akan menuju ke bawah atau turun ke mesin nomor 4, kemudian ke mesin nomor 5 sampai ke 6, dan yang terakhir ke hasil produksi. Nah,
Jadi dalam memakai jalan ini bisa dimanfaatkan gaya berat alam, yaitu proses produksi mulai dari atas ke bawah, sehingga bahan baku terletak di atas. Nah, contohnya seperti pada rute pabrik gula tersebut, di mana tebu yang baru datang dari kebun itu dapat diilustrasikan dinaikkan ke tempat paling tinggi, kemudian digiling, dan air tebu yang dialirkan ke bawah melalui macam-macam mesin processing dan sampai di bawah sekali sudah menjadi gula pasir, kemudian akan masuk karung dan dikirim ke gudang hasil yang selanjutnya akan dipasarkan. Nah, dengan demikian terjadi penghematan energi karena proses produksi itu berjalan meluncur dari atas ke bawah dengan memanfaatkan gaya berat alam. Nah, next. Yang ketiga yaitu scheduling. Nah, scheduling atau yang dapat diartikan sebagai penjadwalan itu juga penting dalam proses produksi, di mana tujuan scheduling itu ialah menjaga kelancaran pekerjaan, menghindarkan konflik dan kelalaian dalam menggunakan mesin, dan membuat tabel waktu kapan bahan mentah diperlukan dan kapan hasil jadi itu harus siap. Dengan demikian, pekerjaan akan dapat diawasi seminimal mungkin dan setepat dan secepat mungkin. Kimball sendiri memberikan definisi tentang scheduling, yaitu scheduling is determination of the time that should be required to perform each operation and also time necessary to perform the entire series, atau dapat diartikan sebagai scheduling artinya merupakan penetapan waktu untuk masing-masing kegiatan proses produksi dan juga penetapan waktu untuk seluruh kegiatan proses produksi. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam scheduling ini harus membuat master schedule yang mana ini merupakan menunjukkan jumlah item yang harus selesai dalam waktu tertentu. Dia juga harus menguasai dalam kapasitas dari mesin yang digunakan dan yang tersedia. Nah, tugas scheduling ya ini dimaksudkan agar jangan ada kekurangan waktu dalam proses produksi itu, atau jangan sampai ada istilah dalam keterlambatan dalam pekerjaan. Nah, ada beberapa konsep scheduling, yaitu diantaranya adalah yang pertama master scheduling, yaitu penetapan waktu untuk seluruh proses produksi. Yang kedua adalah operation scheduling, merupakan penetapan waktu untuk sebagian proses produksi. Dan yang terakhir adalah detail operation scheduling, yaitu bagian dari sebagian proses produksi. Nah, yang keempat yaitu mengenai dispatching. Nah, dalam dispatching ini dalam hal ini dibuat perintah kerja untuk masing-masing pekerjaan, dan ini penting agar planning dapat dilaksanakan, routing dapat diatur, dan scheduling dapat dijaga. Orang yang bertanggung jawab dalam dispatching ini harus menjaga waktu mulai tugas dan waktu selesainya suatu pekerjaan. Dia harus menyerahkan perintah pekerjaan dan laporan pekerjaan yang sudah selesai. Dia juga melihat kemajuan pekerjaan sesuai dengan kartu routing dan schedule. Dia juga harus menghindari mesin yang menganggur dengan menerbitkan perintah-perintah kerja baru, di mana harus diupayakan agar terdapat keseimbangan teknis dalam penggunaan mesin sehingga tidak ada mesin yang menganggur. Sebab hal ini disebabkan karena ada kalanya satu unit mesin bekerja lebih cepat dari mesin lain, sehingga jumlah mesin harus berimbang dengan jumlah mesin yang lain tersebut. Next. Berbicara mengenai scheduling, ada penetapan waktu scheduling ini. Dibagi menjadi dua cara, diantaranya adalah pertama yaitu forward scheduling, yang merupakan penetapan waktu yang didasarkan pada tanggal permulaan operasi sampai dengan tanggal harus diselesaikannya suatu pekerjaan. Perencanaan scheduling ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berupa pesanan. Yang kedua yaitu backward scheduling. Dalam hal ini penetapan waktu itu
harus diketahui terlebih dahulu kapan pekerjaan harus selesai dan diserahkan. Kemudian baru ditetapkan tanggal permulaan dari dimulainya suatu pekerjaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan. Pada umumnya terdapat 5 teknik pelaksanaan pengawasan. Yang pertama yaitu teknik papan rencana dan diagram kemajuan. Teknik ini dilakukan pada perusahaan yang beberapa pekerjaannya dilakukan dengan menggunakan berbagai tipe mesin atau manajemen. Di teknik ini menyediakan diagram kemajuan di mana diagram ini berbentuk grafik balok yang diletakkan di dinding. Diagram ini menunjukkan tanggal masing-masing pekerjaan dimulai, jumlah yang sudah diproduksi, dan tanggal harus yang selesai. Teknik yang kedua yaitu teknik studi gerak. Tujuan dari studi gerak ini adalah mengatasi dan mengurangi pemborosan gerak yang tidak perlu dan mencari gerakan yang paling efektif. Selain itu, juga untuk mempelajari ritme gerakan, koordinasi, atau tingkat kesukaran. Teknik ketiga yaitu studi waktu. Dalam teknik ini, setelah pekerjaan dirinci, waktu yang digunakan untuk masing-masing gerak diukur dengan stopwatch. Pengawas melihat dari tempat yang strategis, di mana ia dapat mengawasi seluruh gerakan pekerja secara berulang-ulang, kemudian diambil rata-ratanya. Sukses tidaknya peneliti ini sangat bergantung pada kerjasama dari pihak pekerja. Oleh karena itu, sebaiknya mengikut sertakan perwakilan pekerja dalam meneliti studi ini. Next. Teknik yang keempat yaitu standar. Pengawasan dapat berfungsi dengan baik jika ada standar. Oleh karena itu, standar kerja yang baik harus mencakup tempat kerja yang baik pula, di mana tempat kerja ini mencakup cahaya penerangan yang baik, pengawasan suara yang baik, dan kebersihan yang baik, dan juga tempat kerja yang bebas dari gangguan. Teknik terakhir yaitu inspeksi. Fungsi penting dari inspeksi adalah untuk mengawasi pekerjaan agar berjalan sesuai dengan standar. Inspeksi ini sendiri memastikan bahwa proses produksi yang dihasilkan memenuhi syarat kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Next. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami mengenai topik 8 yaitu manajemen produksi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.